Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat wal afiat, juga nikmat kesempatan, sehingga pada tahun ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan mulia, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang diberi ampunan dan mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala sekaligus menegaskan bahwa tujuan ibadah ini adalah la'allakum tattaqun. Apa yang sebenarnya terkandung dalam la'allakum tattaqun? Setidaknya ada dua nilai, ada dua dimensi yang kita dapatkan dalam ibadah puasa. Yang pertama adalah dimensi ilahiyah atau dimensi ketuhanan, dan yang kedua adalah dimensi kemanusiaan, hablu minallah dan hablu minan nas. Bahkan dua dimensi ini tidak hanya terdapat dalam ibadah puasa saja, hadir. Seluruh ibadah dalam Islam selalu memiliki dua dimensi ini. Contohnya adalah salat yang kita kerjakan. Salat yang kita kerjakan juga bukan hanya sekedar hablum minallah, tetapi di dalamnya menyimpan pesan bagaimana kita hidup berkemanusiaan dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Ada sebuah kisah diceritakan suatu saat seorang sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal. Suatu saat Muaz bin Jabal menjadi imam sholat isya berjamaah. Surat yang dibaca saat itu adalah surat Al-Baqarah dan dibaca sampai selesai. Ketika Muaz mengakhiri sholat dengan salamnya, ternyata makmumnya sudah tidak ada satupun, saudara. Semua pulang. Muaz bertanya-tanya, jangan-jangan di belakang ini orang munafik semua. Ternyata dugaan Muaz justru meleset, saudaraku. Ketika besoknya bertemu Nabi kita Muhammad SAW, justru Muaz bin Jabal ditegur oleh Nabi. Kata Nabi, "Hai Muaz, apakah engkau ini ingin menjadi objek fitnahan orang lain? Mentang-mentang hafalan engkau banyak, lantas engkau menjadi imam tidak melihat kondisi makmum kamu. Kalau jadi imam engkau harus lihat-lihat makmumnya. Bukan berarti membaca ayat panjang itu dilarang, tapi harus melihat situasi dan kondisinya." Subhanallah. Kasus ini menunjukkan bahwa sholat itu mengandung semangat penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah cara Islam menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa juga yang kita kerjakan ini memiliki dimensi hablum minallah dan hablum minan nas. Yang pertama, dimensi hablum minallahnya adalah setidaknya kita diajar untuk bermuraqabah, yakni merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa selalu dipantau oleh Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis
hadis qudsinya yang berbunyi al-saumu li wa ana ajzi bi. Puasamu itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan penilaian. Subhanallah. Untuk sholat orang lain bisa menilai. Untuk zakat yang kita keluarkan, setidaknya amil tahu kita mengeluarkan zakat. Berangkat haji, orang sekampung tahu kalau kita berangkat haji. Tapi dengan puasa, siapa yang tahu kalau kita lagi puasa? Inilah ujian muraqabah dalam puasa, bahwa diri kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimensi hablum minan nasnya adalah dari ibadah puasa itu, yakni ketika kita merasa lapar selama 12 sampai 13 jam, kita akan merasakan empati dan menyadari bahwa di luar sana ada saudara kita yang laparnya setiap hari, laparnya setiap saat. Ini adalah dimensi kemanusiaan ajaran Islam, supaya kita peduli pada mereka yang lebih butuh dari kita. Karena itu tradisi takjil yang sering kita temukan bersama pada bulan Ramadan itu merupakan tradisi yang bagus sekali. Seperti halnya yang kita lihat di Mekah dan Madinah. Kita sering lihat di TV, sering ditayangkan. Di sana jika ada seorang musafir hendak masuk ke masjid, ia ditarik agar ikut makan makanan yang disediakan oleh mereka. Begitu indah ibadah puasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah menarik, yaitu diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Diceritakan tentang Abdullah bin Umar ketika zaman paceklik tiba. Saat itu Abdullah sedang dalam kondisi lapar. Saat itu kebetulan ada yang mengiriminya gulai kambing. Ketika hendak memakannya, Abdullah bin Umar mengurungkannya. Ia ingat akan tetangganya, karena ia ingat kepada tetangga sebelahnya yang dia anggap lebih butuh dari dia. Akhirnya gulai kambing tersebut ia kirim kepada tetangga sebelahnya. Anehnya tetangga sebelah itu tidak mau memakan gulai tersebut, karena ia menganggap ada tetangganya lagi yang lebih butuh daripada dia. Tetangga ketiga ini juga, tetangga yang ketiga juga begitu, dan memberikan gulai tersebut kepada tetangganya lagi. Subhanallah. Hingga gulai kambing tersebut, saudaraku, berputar-putar pada 7 tetangganya. Anehnya para hadirin, tetangga ketujuh itu adalah Abdullah bin Umar, orang yang pertama kali mendapat gulai kambing itu. Jadi inilah dua dimensi ibadah puasa, yakni hablum minallah dan hablum minan nas. Dua dimensi inilah yang harus kita ketahui agar ibadah puasa yang kita lakukan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang disebut la'allakum tattaqun, orang-orang yang meningkat takwanya, orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan keuntungan dunia dan akhiratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.